Self development. Apa sih sebenarnya self development itu? Terkait pengembangan diri, apa yang perlu kita kembangin? Bahasa, komunikasi, confident, social life? Kita akan bahas lebih lanjut di podcast hari ini. Oke, seperti yang Bapak Ibu tahu dan teman-teman semuanya tahu, kali ini kita akan bahas mengenai apa sih pentingnya ngembangin soft skills untuk kita sendiri, untuk putra-putrinya, atau untuk orang-orang di sekitar kita. Nah, kali ini Farid ditemani salah satu rekan Farid dari Duta Muda ASEAN Indonesia tahun 2019. So, welcome please. Halo Iqbal. Hai Farid. Oke, gimana kabarnya? Baik, Nice to see you too. Oke, boleh tahu kesibukannya dulu sekarang nggak apa ini Iqbal? Sekarang aku lagi sibuk. Pertama aku lagi sibuk kuliah sekarang. Jadi aku lagi ngambil master di London School of Public Relations. Aku ngambil Marketing Communications. Terus aku juga sekarang lagi sibuk juga. Ada project nih sama Duta Muda ASEAN. Jadi kita kayak bikin webinar series gitu. We're going to invite a lot of famous people dan dia bakal. Termasuk aku nggak tuh famous itu? Boleh. Oke, lalu. Nah, nanti kita bakal bikin webinar series ini, kita bakal undang influencer, Instagram famous gitu untuk share tentang keseharian mereka gitu loh, yang dihubungin sama ASEAN. Terus yang terakhir, aku juga sekarang lagi nyiapin buat Grand Final Element of the Year 2020. Element of the Year 2020. Berarti wakil dari Jawa Timur? Wakil dari Jawa Timur 2. Jawa Timur 2. Oke, kita tadi sempat singgung nih, Bal, sedikit tentang soft skill gitu ya. Kita tahu, saya tahu terutama Iqbal termasuk salah satu pemenang ya dari Duta Muda ASEAN 2019. Boleh diceritain sedikit Bal persiapannya waktu itu gimana sih? Kenapa mau ikut? Tahu informasinya dari mana? Sudah aku potong terus. It was like a very long process to be honest. Jadi emang prosesnya itu lama banget. Jadi mulai dari bulan Februari itu mulai ada pendaftarannya gitu. Waktu itu tuh aku dapat info flyersnya dari temanku. Jadi dia bilang, Bal, kayaknya lo harus coba deh ini gitu. Dan akhirnya aku ngerasa bahwa karena aku punya background di education dan ASEAN itu memang punya concern yang bagus juga di education. Jadi kayak mereka punya program-program yang emang khusus untuk targeting buat development of education gitu. Apalagi di pemukiman yang kecil yang kayak masih desa gitu, mereka sangat concern terhadap itu gitu kan. Dan aku ngerasa bahwa kayaknya aku emang punya passion di sana dan kenapa enggak buat join gitu. Akhirnya I decided to join the competition. Waktu itu ada beberapa tahap sebenarnya. Tahap yang pertama itu adalah tahap esai. Jadi kita harus nulis esai pakai bahasa Indonesia esainya, dan itu tuh harus memilih antara dua topik nih. Ada topik yang pertama itu bagaimana caranya kita kayak apa ya, misalnya menyatukan pemuda-pemuda di ASEAN, itu yang pertama. Terus yang kedua itu menjadikan Jakarta sebagai diplomatic capital of Indonesia, of ASEAN waktu itu. Nah, cuman kayak aku ngerasa bahwa kayaknya if we don't start from the youth, all of those big things are not gonna happen. So aku akhirnya milih yang pertama nih, gimana caranya kita menyatukan pemuda-pemuda di ASEAN gitu biar sense of belonging yang makin dapat, terus ASEAN sense of ASEAN ini juga makin kerasa gitu kan. Akhirnya aku nulis itu dan ternyata alhamdulillah lolos ke tahap 100 besar. Tahap 100 besar ini kita harus bikin video yang nerangin apa isi dari esai kita. Nah, twistnya adalah kalau esainya dari bahasa Indonesia, di videonya kita harus pakai bahasa Inggris. So we have to speak in English and explain what is inside our essay in only 2 minutes. So it was a little bit challenging because obviously my essay was pretty long and I have to, comprise it into like 2 minutes video. So it was pretty challenging, but I managed to do that. Jadi akhirnya upload ke YouTube dan kita emang harus gain viewers waktu itu. Gain viewers, terus juga harus punya positive encouragement. Jadi kayak aku promosiin itu di social media accountku buat biar viewersnya nambah. Dan akhirnya gitu setelah 2 minggu penantian gitu, ternyata aku lolos juga di top 20 of ASEAN Youth Ambassador Indonesia waktu itu. Se-Indonesia. Dan itu perwakilan tiap provinsi ada atau? Ada. Jadi mulai dari Sabang sampai Merauke ada. Berpasangan atau atas nama pribadi waktu itu? Biasanya kan acara-acara ambassador itu kan kita perpasang ya biasanya. Ambil contoh aja Duta Wisata misalnya. Di Duta Muda ASEAN ini sepasang atau sendiri-sendiri? Jadi yang beda dari Duta Muda ASEAN sama duta-duta pariwisata adalah kita individu. Jadi satu provinsi itu bisa cewek, bisa cowok. Tapi kita nggak dipasangin gitu. Nanti kalau misalnya juara ya juara 1, 2, 3 gitu, nggak juara 1 papi, 2 papi gitu. Tapi goalnya sendiri di Duta Muda ASEAN ini
kalian ngebahas apa nih? Hmm. Memperkenalkan ASEAN-nya, terus Hmm. tadi kan ada sempat ngebahasnya ke fokus ke education-nya. Hmm. Tapi Hmm. apakah ada goal lain dari yang akan dituju oleh teman-teman duta muda ASEAN sendiri? Sebenarnya kalau main goal-nya emang kita pengen ngenalin ASEAN ke masyarakat yang lebih luas gitu. Oke. Soalnya kayak menurut survei dari Mm-mm. 100% gitu, Mm-mm. cuma 30% aja Yang yang tahu soal tahu tentang ASEAN. ASEAN gitu. Program-programnya apa, terus values ASEAN itu apa aja tuh cuman 30% doang gitu loh Mm-mm. di Indonesia khususnya ya. Jadi keberadaan Duta Muda ASEAN itu tuh kita pengen apa ya, mempackage bagaimana caranya pengetahuan ASEAN itu mudah diterima juga dan Mm-mm. orang-orang juga bisa ngerasain manfaat apa aja sih yang bisa didapatkan dari apa member ya, kayak membership kita di ASEAN Oke. gitu. Tapi dari sisi apa namanya internasionalnya nih, keterlibatan Mm, teman-teman duta muda ASEAN dari mm, skala ASEAN-nya sendiri, kegiatannya mm. apa aja nih kira-kira? Banyak. Jadi karena ASEAN Sekretariat itu ada di Mm-mm. Jakarta Ha? gitu, we have a lot of benefits. Jadi banyak banget program-program yang skalanya internasional tuh ada di Jakarta juga. Mm-mm. Terus nanti yang paling terakhir itu waktu menjabat itu kita jadi perwakilan Indonesia untuk Bali World Democracy Forum. Jadi kita Oke. kayak bahas tentang democracy and inclusivity gitu-gitu. Terus juga upcoming eventnya juga banyak nih. Ada ASEAN Interfaith Camp nanti, terus ada juga Wisely yang ASEAN dan USA gitu-gitu. Mm-mm. Jadi kayak banyak banget programnya sih. Oke, tapi persiapan utama untuk Hmm. ngikutin ajang Duta Muda ASEAN, kita tahu ya, ini judulnya itu udah Duta Muda ASEAN Ya gitu. benar-benar. Yang jadi syarat paling penting untuk gabung, misalnya tahun depan kita Hmm. mau coba ikutin nih, Hmm, yang hmm, jadi hmm, syarat hmm, hmm. pentingnya apa kira-kira yang perlu disiapin? Oke, pertama, you have to be knowledgeable. Kamu harus Mm-mm. tahu knowledge tentang ASEAN ya otomatis ya kan. Dan nggak harus menyeluruh sih. Misalnya kayak kamu punya specific knowledge atau issues tentang education in ASEAN, you can use that as one of your power gitu, as Mm-mm. one of your values gitu. Yang pertama otomatis communication skill. Oke, Terus pengusahaan bahasa Inggris, obviously. Soalnya apa ya? When we talk about ASEAN, we talk about 10 different countries, multicultural ya. multicultural as well. So we need English to be Oke. able to communicate with the rest of the ASEAN member countries Mhm. gitu kan. Jadi penguasaan bahasa Inggris penting, public speaking juga penting. Terus at least kita harus punya sebuah social project gitu. Apa ya misalnya gini, selama kamu kuliah atau selama kamu um, di masyarakat tuh punya community service apa sih yang udah pernah kamu lakuin gitu loh. Oke. Soalnya ketika kita punya background itu, kita bakal bisa lebih enak nih mendirect values kita tuh kayak gimana. Misalnya, aku kan emang fokusnya di education dan aku emang di masyarakat gitu. Aku pernah apa ya? Aku punya platform namanya iRangers gitu. Oke. Aku kasih apa ya pendidikan gratis lah gitu bahasa Inggris, terus matematika ke anak-anak yang memang tinggal di desa terpencil gitu, yang Oke. aksesnya emang kurang untuk pendidikan dan juga resources gitu. So I made that as one of my benefits gitu. So, itu berarti harusnya nggak hanya jadi syarat ya, tapi jadi pengalaman pribadi. Lebih banyak kegiatan positif Mm-mm. berarti ya, Benar, untuk benar. mempersiapkan juga. Nah, Mm-mm. nyambungin ke yang tadi nih, Mm-mm. aku sempat baca kalau selain jadi Duta Muda ASEAN, Mm-mm. Iqbal juga jadi Duta Bahasa Jawa Timur tahun 2016. Oh yeah, Bener it ya? was a long time ago. Terus, belum lagi Iqbal juga ternyata punya kecintaan sama anak-anak kecil. Ngajar Mm-mm. bahasa Inggris di desa Randu Gading, betul? Nah, Betul. nyambungin ke yang tadi, apa yang bikin Iqbal tergugah untuk ngajar anak-anak? Kita tahu biasanya anak-anak kalau Mm-mm. dikasih pengajaran sedikit aja, mereka kan fokusnya main nih ya. Kalau kita Mm-mm. ngobrolin masalah anak-anak ya. Mm-mm. Tapi yang dikasih sama Iqbal bahasa Inggris. Nah, yang bikin Mm-mm. Iqbal tergugah untuk ngajarin mereka bahasa Inggris dan lain-lain ini apa Mm-mm. kira-kira? Saya menurutku gini, kenapa? First of all, I'm going to answer. Kenapa aku suka anak kecil gitu kan? Anak kecil itu ketika diajar atau ketika kita masuk kelas gitu, they have a huge amount of energy. Dan energinya itu bukan energi yang negatif ya, tapi kayak super positive. They're very welcoming. Mereka sangat warm dan mereka sangat playful gitu. I like that energy. Aku pengen kayak situasi kelas tuh emang yang full of energy, Mhm. playful kayak gitu. Dan pertanyaan yang kedua tentang kenapa bahasa Inggris? Menurutku bahasa Inggris itu penting ya, apalagi untuk anak-anak nih. Anak-anak kan emang dia lagi apa ya masa-masa keemasan gitu loh. Kayak Mhm. otak mereka tuh sangat gampang untuk menyerap informasi, terus apalagi language gitu. Semakin mereka praktekin language-nya,
mereka kan semakin bagus nih kemampuan untuk skill berbahasa mereka. Dan I think the younger they are exposed in English, gitu, the better they will get in the future. Soalnya aku ngerasa bahwa walaupun mereka sekarang lagi ada di desa yang terpencil gitu, but it shouldn't limit them to achieve their dreams gitu. Because I was from, like a small village too, but I can be here now gitu. Tapi seintens itukah yang diberikan sama Iqbal ke anak-anak yang memang membutuhkan ya, kita sebut saja yang seperti itu? Sebenarnya kalau untuk intensitasnya kita lebih apa ya? Pertama mereka emang belum punya basic kan. So if we make it a bit intense, kayak mereka nggak bakal masuk gitu loh. Oke. Jadi aku kayak try to make it playful. Ya, Aku bikin kayak games gitu. Terus aku juga bikin kegiatan yang emang menarik buat mereka, itu kayak exploration gitu-gitu. Jadi lebih ke arah sana sih. Oke, nyambungin sama yang sempat dijelasin Iqbal tadi, ada beberapa hal yang memang kita perlu kembangin sebagai bekal pribadi nih, Bang. Bahasa, cara komunikasi juga yang kayak gitu kan. Kita sebut saja itu semua soft skill gitu ya. Menurut Iqbal sendiri, seberapa penting sih sebetulnya soft skill ini diajarkan gitu? Dan mulai kapan nih kira-kira kita mulai belajar soft skill? Tapi kalau kita ngomongin soft skill ya, Bal, harusnya kan itu nggak kita pelajarin kayak misalnya di pendidikan yang formal banget kan, Bal. Benar. Dari life experience-nya kita kan kita bisa dapat soft skill gitu loh. Tapi sepenting itukah soft skill itu buat kita sebenarnya? Menurutku penting banget. Soalnya pertama karena soft skill itu menghubungkan kita nggak cuman dengan diri kita ya, otomatis itu berhubungan dengan orang lain, berhubungan dengan how we treat other people. Terus bagaimana kita bisa kayak memanajemen waktu biar kayak apa ya, semuanya tuh berjalan sesuai dengan apa yang kita inginkan gitu. Soalnya balik lagi nih, as a human we're not living alone in this planet. Kayak kita punya orang lain, kita harus bersosialisasi juga gitu. Sehingga menurutku soft skill emang penting banget diajarkan dari, let's say mungkin dari kecil kali ya. Jadi biar mereka growing up, they would understand on how to treat other people, the best way possible. Terus bisa ngembangin diri mereka juga gitu dengan soft skill itu. Gitu. Yang Iqbal dapat apa nih? Dari sekian banyak soft skill yang udah Iqbal terapkan sampai akhirnya ngikutin Duta Muda ASEAN, terus akhirnya Duta Bahasa Jawa Timur juga. Pengalaman lain apa nih Iqbal yang pernah dapat dari pengembangan soft skillnya Iqbal sendiri? Oh, a lot. Sharing dikit lah. Jadi sebenarnya gini, banyak banget pengalaman yang emang aku dapetin dari program-program yang pernah aku ikutin. Misalnya nih, paling gampang itu kayak manajemen energi gitu. Jadi kayak apa ya? Kayak we are as a young generation. Kita kan emang anak muda nih. Kita punya energi yang banyak banget. Cuman gitu, ada yang tahu bagaimana cara memanage energi yang baik dan yang benar gitu. Ada yang kayak energinya tuh difokuskan ke hal-hal yang emang mungkin agak sedikit wasteful gitu yang apa ya, yang enggak berguna misalnya gitu kan. Nah, aku belajar bahwa kayak the amount of energy that we have gitu, kita bisa gunain ke hal-hal yang positif. Misalnya kita bisa bikin suatu komunitas gitu, komunitas apapun itu. Karena aku care di pendidikan, I create a platform called iRangers yang itu tadi ngajar di desa-desa terpencil gitu. Terus aku juga ngembangin hobi juga gitu kan, hobi menggambar lah, apa, cooking, whatever that is, and try to make it as as your personal branding gitu. Terus akhirnya aku juga suka kayak workout, doing sports and stuff. Jadi kayak aku coba plotting energiku yang banyak itu ke hal-hal yang positif gitu loh. Biar aku nggak cuma dapat manfaatnya, tapi juga apa ya, aku punya self development gitu loh, gitu. Terus yang kedua, otomatis cara kita berhubungan dengan orang lain gitu. Misalnya kan ketika kita berhubungan dengan social, apalagi di Duta Muda ASEAN gitu, kita nggak cuma berhubungan dengan orang-orang masyarakat gitu loh kan. Bagaimana cara kita menyampaikan informasi tentang ASEAN gitu. Bagaimana cara kita mengedukasi mereka dengan cara yang istilahnya yang nggak complicated, tapi kayak mereka tuh dapat gitu, oh this is the sense of ASEAN gitu. Belum lagi nanti misalnya nih ketika kita di ASEAN Sekretariat, kita berhubungan dengan duta-duta besar gitu kan. Jadi emang apa ya, itu penting banget sih menurutku untuk dikembangin gitu. Nah, tapi kita ngomong masalah kemampuan komunikasi nih, Bal. Iqbal sempat ikut sekolah formal terkait belajar komunikasi satu sama lain atau public speaking lah, let's say, atau memang belajar dari hal-hal positif yang sering kali Iqbal lakuin?
Well, fun fact, I've never been to any Karena public ngobrol kayak speaking gini aja class. udah susah loh, Bal, ya nggak Iya, sih? iya Kita benar. ngobrol depan kamera gitu Iya, kan udah iya. susah, apalagi ngobrol Heeh. dengan depan banyak orang. Nah, untuk Hmm. masalah-masalah yang kayak gini, tips dari Iqbal apa nih kira-kira? Biar kita berani dulu nih ngomong, Hmm. kita nggak ngomongin ngikutin ajang-ajang seperti itu ya. Formal aja deh, misalnya sekarang kita online nih semuanya. Terus kita harus ngobrol depan kamera. Padahal nggak dilihat orang, tapi biasanya kita nervous nih Get depan kamera. nervous Nah, gitu ya. betul. Tipsnya dari Iqbal apa nih kira-kira untuk ngembangin yang kayak gitu deh? Sebenarnya kayak untuk manajemen nervous ini, menurutku gini, kayak pertama kita harus punya values dulu gitu loh. Kayak menurutku gini, setiap orang dia punya passion yang berbeda ya nggak sih? Setiap orang punya values yang berbeda. Passionnya ini bisa macam-macam. Misalnya Farid punya passion di lingkungan gitu ya. Ya, Oke. you can develop their passion. Misalnya kayak ikut-ikut komunitas pecinta lingkungan, misalnya pecinta alam gitu. Jadi kayak kamu punya sesuatu yang kamu dapat gitu loh, pengetahuan dapat iya, praktisinya juga dapat gitu. Oke. Akhirnya apa ya? Kamu punya personal branding sebagai kayak environmental lover gitu misalnya. Dan nanti dari situ kamu bisa ngembangin juga nih ke arah misalnya ketika kamu diundang untuk mengisi tentang lingkungan atau tentang pendidikan gitu, you will have the confidence to speak that language, which leads Oke. to the second criteria, which is to be confident. Iya, Menurutku oke. pertama harus punya value, yang kedua emang harus confident gitu loh. Kita bisa confident ketika kita tahu nih apa yang mau kita omongin gitu kan. Dan to be confident meaning that you have to be there. Kayak kamu pernah melakukan itu sebelumnya atau kamu udah pelajarin itu sebelumnya. Tahu dulu ya, frame-nya tahu dulu, terus confident Benar. gitu ya berarti. Heeh, heeh. Terus Oke. yang terakhir mungkin juga apa ya, believe in yourself, like that you can do that. I mean, apa ya, kita nggak akan tahu gitu loh in the future nanti resultnya kayak gimana gitu. But then ketika kamu kayak percaya sama diri kamu sendiri, whatever the result is, you will try to do your best. Itu sih menurutku. Oke, percaya dulu ya pokoknya ya. Aku pernah nonton salah satu konten di YouTube. Coba boleh, tapi jangan nunggu siap. Berani dulu. Benar. Setuju ya? Iya, oke. Setuju. Kita ngobrol lagi masalah bahasa nih, Bal. Dengan keadaan yang sekarang, zaman kan kita pasti berkembang terus nih, Bal ya. Untuk belajar bahasa selain bahasa ibu atau bahasa Indonesia yang saat ini kita obrolin, sepenting apa sih kita belajar bahasa asing? Oh, menurutku penting banget sih. Soalnya kenapa penting? Sekarang itu dunia tuh kayak makin kecil ya nggak sih? Dengan adanya social media, dengan adanya program-program exchange lah yang bisa bikin kita ke luar negeri atau kayak kita bisa ngundang orang luar negeri ke Indonesia misalnya, atau ada inisiatif-inisiatif dari negara-negara lain gitu. Sekarang tuh kita ada term yang namanya global citizen. Jadi global citizen itu emang ya kita udah nggak mengkotak-kotakan diri lagi sebagai satu negara gitu. Tapi kayak we are as a global citizens. Walaupun ada orang yang di Amerika gitu ya, they are part of us. Kayak we are. Ya mereka bisa tahu soal kita yang di Indonesia meskipun ya yang kayak gitu kan berarti. Dan apa ya, mereka juga bagian dari kita gitu loh. Their issues is our issues as well. Mereka ada issues apa di sana, kita bisa bantu juga sekarang with the social media yang makin gede. Ya kita bisa gitu loh, kayak hand in hand ngebantu mereka untuk to reach a better future for example. Dan dari situ aku percaya bahwa international language, English, gitu. Itu penting banget gitu kan. Soalnya misalnya nih ada teman kita yang dari US, mereka butuh bantuan, guys, aku butuh bantuan ini nih, gitu. Tolong campaignin di negara kalian misalnya. If we don't speak in English at least, how are we going to communicate with them gitu loh. Itu penting banget menurutku. Because we are a global citizen now. So harusnya kesempatan ini jadi kesempatan yang lebih besar ya untuk saat ini buat siapapun belajar entah itu nanti bahasa Inggris atau bahasa apapun itu. Tapi kesempatan itu kita bisa dapat banyak hal ya berarti ya Iqbal. Oke, kita tadi sudah sempat sharing tapi dari penguasaan bahasa sendiri nih Iqbal mulai fluent di bahasa Inggris sendiri itu mulai usia kapan Pak? Dan mulai mau belajar nih? Oh ya, jadi tuh ada pengalaman yang unik banget kan. None of my family members speak in English. Jadi nggak ada yang di keluargaku nggak ada yang bisa bahasa Inggris. Gitu. Ibuku guru SD, guru bahasa Indonesia. Ayahku tuh guru olahraga gitu di SD juga gitu. Nah waktu itu aku tuh main gitu. Ceritanya nih kenapa aku bisa tertarik sama bahasa Inggris. Aku tuh main
sama teman-teman lah di kayak di lingkungan desa gitu main gitu kan. Nah, salah satunya tuh ada kakak tingkatku, dia tuh pinter gitu bahasa Inggris, terus dia tuh ngenalin kayak beberapa vocabularies dan itu dibikin games gitu loh, kayak games kayak kejar-kejaran. Nanti ketika kamu disentuh gitu, Mm-mm. kamu jadi yang ngejar gitu. Tapi kayak Oke. but it was fun because when you touch another player, you have to say kayak you like a monkey, so meaning that you have to act as if you're a monkey gitu kan. Jadi Oke. kayak itu lucu banget kayak bikin orang lain tuh act as if they were animal gitu kan. Oke. Terus kayak kejar-kejaran itu lucu. Dari situ aku ngerasa bahwa aku kayak kalau misalnya mau menang ini aku harus nambah lagi nih vocabularies. Aku mulai belajar nih hewan-hewan tuh apa aja ya vocabulariesnya. Dari situ Oke. misalnya itu dari simple games loh ya. Meaning that ketika sebuah pelajaran gitu atau sebuah subjek yang dibikin fun, akhirnya bikin ketertarikan yang lebih gitu untuk anak Oke. kecil gitu. Dari situ aku mulai belajar lebih dan apa ya, nggak ada orang yang ngajarin aku bahasa Inggris sebenarnya di rumah gitu. Tapi kayak nilaiku bahasa Inggris di SD itu tuh kayak selalu 100, 98, 100 gitu-gitu loh. Dan ibuku sendiri juga kayak bingung gitu nih anak kenapa bisa bahasa Inggris, siapa yang ngajarin gitu kan. Oke. Karena aku Tapi belajar sendiri. sisi aplikasinya sendiri, kita kan tahu fakta aja ya. People Mm-mm. nowadays biasanya kalau misalnya kita speak in English sama orang-orang tertentu, ngapain sih bahasa Indonesia aja Oh kenapa? iya, Nah, iya, iya. aplikasinya Iqbal gimana nih? Karena kalau komunikasi pakai bahasa Inggris, Bener. kalau kita nggak biasain, Heeh. susah juga kan untuk bisa apa namanya improve diri kita sendiri. Mm. Nah, dulu Iqbal aplikasinya gimana nih untuk biar supaya bahasa Inggrisnya tetap kepake? Jadi platform yang aku pakai untuk bisa berlatih bahasa Inggris itu kayak kompetisi sebenarnya. Jadi kayak Oke, SMP, larinya ke kompetisi iya, berarti ya. jadi Oke. SMP, SMA pasti aku nggak pernah absen ikut lomba bahasa Inggris. Be it itu cerdas cermat, mau itu debat bahasa Inggris, mau itu speech, storytelling, aku ikutin semua gitu. Walaupun menang kalah nggak masalah gitu loh. Kayak Oke. aku ngerasa ya ini kesempatanku untuk berlatih bahasa Inggris gitu loh. Belum lagi nanti ketemu teman-teman yang punya passion yang sama, misalnya Nah, kayak sorry, aku potong. hmm, Sempat ikut komunitas yang memang fokus ke bahasa Inggris atau enggak? sebenarnya kalau school club itu termasuk komunitas nggak ya? Kayaknya iya deh, school club. Iya, tapi di Iya, sekolah. di Ya sekolah. berarti maksudnya ada wadahnya kan untuk Iqbal menyalurkan. Ya Mm, di situ aku bisa ngobrol fluent bahasa Inggris gitu loh daripada di luar. Tapi benar. setelah itu, selain itu Iqbal larinya ke kompetisi. Kompetisi, benar. Menang apa aja, Bah? Waduh, dulu di SMA aku pernah lomba bahasa Jepang menang juara 1 2 gitu. Speech juga Jepang pernah. dilombain apaan, Bang? Waktu itu shodo, terus cerdas cermat Shodo gitu, itu kayak yang kaligrafi, Oke, kaligrafi Jepang gitu kan. Terus speech contest pernah menang juga se Indonesia waktu itu. Terus debate competition juga pernah gitu. Kuliah lebih ke arah apa ya kayak paper presentation gitu. Terus juga kemampuan bahasa Inggrisku tuh mengantarku buat dapat banyak banget opportunities gitu loh kayak Mm-mm. exchange students, terus duta muda ASEAN juga. Dan pokoknya apa ya dari situ aku ngerasa bahwa English is a very beneficial language gitu. Kalau misalnya kamu bisa praktis dan master the language. Wow, oke. Ini bisa jadi masukan juga ya untuk teman-teman atau Bapak Ibu di rumah. Jadi kalau misalnya kita tahu environment-nya ternyata kurang mendukung untuk kita menggunakan bahasa Inggris, kita bisa larikan ke beberapa hal ya. Kayak Benar. misalnya tadi klub-klub di sekolah atau komunitas yang fokus kan banyak ya Bang sekarang ya. Banyak. Ke kompetisi itu bisa jadi salah satu cara yang bisa dipakai Bapak Ibu atau teman-teman lainnya nih kalau misalnya mau pakai bahasa Inggris yang kayak gitu berarti Bal ya. Oke, kita tadi udah sharing banyak nih Bal terkait gimana caranya kita bisa ngembangin soft skill dan lain-lain nih. Apa aja yang bisa kita pelajari. Nah, kita tahu sekarang Iqbal di usianya Iqbal yang masih muda nggak Bal? Nih Bal. Lumayan. Oke, Iqbal udah banyak banget punya kegiatan yang positif, prestasi juga banyak. Ada pesan atau apa ya semacam tips yang mau Iqbal sampaikan ke teman-teman lainnya yang lagi nonton kita sekarang supaya mereka bisa lebih aktif lagi untuk ngembangin soft skill mereka atau aktif lebih cari social experience-nya mereka atau gimana nih Bal? Ada yang mau disampaikan nggak? Well, menurutku gini, kayak one of my my lifetime quotes is that you will never know until you try. Jadi kayak aku selalu bilang ke diriku sendiri gitu. Dan aku emang punya prinsip gitu kan. I will try everything yang memang bakal bikin aku
bisa self develop gitu loh. Kayak aku suka banget nyobain hal-hal baru. Misalnya nih, dulu aku cuma fokus di storytelling, tapi kayak aku pengen coba speech deh, gimana sih caranya gitu. Aku pengen coba debate deh, gimana sih caranya gitu. Dari situ aku ngerasa tertantang kan, tertantang, dan walaupun nanti mungkin hasilnya emang nggak bagus gitu, tapi kayak you learn something from it gitu kan. Oke. Dan dari situ juga ketika kamu apa ya, keep trying something new and be brave of trying gitu, kamu bakal dapat banyak banget pelajaran sih gitu. Jadi banyak banget pelajaran, banyak banget pengalaman gitu yang menurutku akan sangat berguna untuk self development yang pertama, kemudian juga self maturity, how you going to deal with people gitu. Terus juga soft skill juga makin terasah gitu loh dari berbagai macam experience yang kita punya gitu. Soalnya kebanyakan orang itu pasti takut gitu mau nyoba hal baru, itu takut gagal lah, takut dijudge orang kayak gimana gitu. Kalau aku sih lebih ke well, this is for my self development gitu. Whatever that is, I'm going to take it. Oke. Poinnya kalau aku dapat soft skill ini bukan sesuatu yang dikejar ya Bal ya. Kalau misalnya kita punya hobi, misalnya gambar nih, ya kamu kalau mau jago ya latihannya ngegambar. Tapi kalau soft skill ini dari beberapa banyak hal yang misalnya kamu bisa ikutin di situ dia akan ngikut ya, makin gede, makin berkembang ya kayak gitu ya. Oke, Iqbal, thank you so much hari ini sudah mau sharing sama kita. Sukses terus buat Iqbal. Apapun itu nanti. Tapi proyek terdekat sama Duta Muda ASEAN apa ini Bal? Jadi kita mau bikin sebuah webinars online. Jadi akan ada 20 webinars dengan bintang tamu yang luar biasa. So you guys don't wanna miss it. Oke, aku salah satunya nggak apa? Enggak ya? Enggak, oke. Thank you so much. Thank you so much Iqbal. Mungkin kita nanti kalau misalnya ada kesempatan bisa sharing-sharing lagi. Semoga apapun yang jadi materi sharing hari ini bisa membantu teman-teman dan Bapak Ibu juga. Thank you sekali lagi Iqbal. Dan untuk kalian semua, untuk Bapak Ibu juga yang nggak mau ketinggalan acara-acara menarik dari kita, entah itu podcast video hari ini ataupun podcast yang lainnya, atau seminar setiap minggu yang kita adakan setiap hari Sabtu, Bapak dan Ibu bisa mengisi link di bawah yang ada di kolom deskripsi. Nanti Bapak dan Ibu atau teman-teman yang lainnya juga akan mendapatkan update terkait event-event menarik dari kita. Sampai jumpa di podcast-podcast selanjutnya. Thank you Iqbal. Bye. See you. See you.